إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها الناس اتقوا الله وقد حاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم من آيات الله وفي أنفسكم الرسول ومن يتق الله لقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillah bisikir tamra ittaqillah hai surabata sallallahu alaihi wa sallam la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat hidup di dunia ini. Di antaranya Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat harta. Dan alhamdulillah sampai saat ini iman kita masih kokoh sehingga kita rela meninggalkan segala aktivitas di luar, lalu kemudian kita datang ke tempat ini dan lain untuk melaksanakan ibadah, salah satu kewajiban sebagai hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, yang kedua, mari kita senantiasa memanjatkan salawat dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah. Pada Rasulullah pernah bersabda, saya ini adalah orang yang telah mendapat petunjuk dari Tuhanku. Innani hadani Rabbi ila siratal mustaqim. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang telah mendapat petunjuk dari Tuhanku. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pasti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, di kesempatan hari ini saya ingin mengangkat suatu hadis. Kata Rasulullah, ibda binafsika dawailah dirimu. Hadis ini singkat tapi
mengandung makna dakwahkan dirimu. Kenapa? Karena banyak orang sekarang lupa tentang dirinya, untuk apa dia diciptakan dan kemana tujuannya nanti setelah kehidupan dunia ini. Kita jemaah yang sama-sama dengan mati. Jadi ketika kita memaknai hadis ini, dakwah diri kita diajak untuk merenung bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Makanya kehidupan kita di dunia ini senantiasa dituntut untuk berusaha. Setiap hari kita dituntut untuk berusaha. Tetapi perlu kita sadari, terkadang orang berusaha hanya untuk kebahagiaan dunia saja. Terkadang kita kejar hanya kebahagiaan dunia atau kepentingan dunia saja yang kita kerjakan di dunia ini. Padahal untuk berusaha di dunia ini bukan hanya materi, bukan hanya jabatan, bukan hanya pangkat, bukan hanya kedudukan yang kita harus kejar di dunia ini, melainkan ada yang lebih perlu lagi kita kejar, yaitu keselamatan untuk hari kemudian atau hari akhirat kita. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bagi bima ta'ala Allah daral akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya." Ayat ini menganjurkan kita agar segera bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Kita ini dituntut untuk senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi bekal nanti ketika kita berada di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi Allah juga mengatakan, jangan lupa untuk kebahagiaan duniamu, karena engkau masih tinggal di dunia ini. Artinya apa? Kalau kita memaknai ayat ini bahwa kita harus mendahulukan urusan akhirat, kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu kegiatan yang ujung-ujungnya untuk menjadi kebahagiaan di akhirat kita nanti. Tetapi apa yang terjadi? Terkadang kita dahulukan dunia ini. Itu yang sering terjadi. Allah tidak melarang kita untuk mengejar dunia. Silahkan kejar jabatan, silahkan kejar pangkat, silahkan kejar kedudukan. Tapi ingat, fas'au ila dzikrillah. Setelah engkau memperbanyak ingat kepada Allah, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ketika datang panggilan pada hari Jumat untuk datang melaksanakan salat, memperbanyak ingat kepada Allah, fas'au ila dzikrillah. Kata Allah di sini, bertebaranlah. Kemudian engkau bertebaran mencari kehidupan duniamu. Artinya apa? Di sini Allah mengatakan, izanu lillahi sholati min yaumil jumu'ah. Ketika sampai hari Jumat lalu kemudian ada panggilan Allah, kita tinggalkan pekerjaan
untuk dunia kita, lalu kita datangi untuk panggilan Allah, untuk menghadap kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah. Jadi silakan mengejar dunia, silakan mengejar jabatan, tetapi jangan lupa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, dan alhamdulillah sampai saat ini kita ini sudah tergolong yang diawali oleh Allah orang yang beriman. Karena pada hari ini hanya orang yang beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu iza'u lis-shalah. Jadi kita ini sudah mendatangi panggilan Allah, otomatis kita ini sudah dianggap oleh Allah adalah orang yang beriman kepadanya. Banyak di antara kita, banyak orang di luar sana sudah mendengar panggilan Allah untuk datang untuk bersujud kepadanya, tapi dia belum mampu melangkahkan kakinya ke tempat ibadah atau belum mampu mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, marilah kita senantiasa mendakwai diri kita sendiri, introspeksi diri. Apakah selama hidup saya ini sudah betul saya sudah berada di golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah saya ini sudah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh panutan terbaik. Laqad ja'akum rasul, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik kita ikuti. Pertanyaan buat kita semua, apakah betul kita ini sudah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara syariat? Apakah kita ini sudah betul sudah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah, yaitu umur yang panjang, dan umur kita ini kita isi dengan ibadah, senantiasa istiqomah. Barang siapa yang istiqomah melaksanakan ibadah, kata Allah,